warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermayani. Saya Mega Aktamara Putri. Saya Resma Septianingsih. Di sini kami sedang menempuh pendidikan S1 Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi di Universitas Teknologi Sumbawa. Kami mendapatkan tugas mata kuliah Seminar Psikologi Industri dan Organisasi untuk menyampaikan pelatihan tentang cara pembuatan flyer iklan sederhana menggunakan smartphone. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, kami mengemasnya dalam bentuk video singkat tutorial pembuatan flyer iklan dengan menggunakan smartphone. Sebelum itu, ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yuk kita simak sama-sama. Kita masuk kepada materi yang pertama. Terlebih dahulu kita harus paham apa yang dimaksud dengan iklan, apa tujuannya, dan apa saja jenis-jenisnya. Iklan dapat didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat melalui media massa. Jadi untuk menyampaikan iklan memerlukan media massa sebagai perantara agar tercapainya pesan kepada konsumen. Adapun pengertian iklan menurut Renal Kasali tahun 2000, iklan adalah pesan dari produk, jasa, atau ide yang disampaikan kepada masyarakat melalui media yang diarahkan untuk menarik konsumen. Adapun media yang biasa digunakan dalam menyampaikan iklan adalah media cetak, televisi, radio, dan lain sebagainya. Tujuan dari iklan adalah untuk memperkenalkan, mengingatkan, dan menjaga hubungan dengan konsumen agar tertarik pada produk yang ditawarkan. Sedangkan menurut Kotler tahun 2002, tujuan periklanan adalah salah satu tugas komunikasi spesifik dan level keberhasilan yang harus dicapai atas audiens spesifik pada periode waktu yang spesifik. Itulah tujuannya. Adapun jenis-jenis dari iklan dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, informative advertising, berguna untuk memberitahukan kepada masyarakat atau pasar tentang keberadaan produk, menginformasikan kegunaan produk, perubahan harga, cara kerja, pelayanan, perbaikan kesalahan persepsi, dan membangun citra merek perusahaan. Yang kedua, persuasive advertising, bertujuan membentuk permintaan sehingga konsumen memilih produk yang dihasilkan perusahaan dibandingkan produk lainnya. Yang ketiga, comparison advertising, variasi dari iklan persuasif ini yang bentuknya membandingkan langsung suatu merek dengan merek lainnya. Yang terakhir, reminder advertising, tipe iklan yang sangat vital bagi produk yang berada pada tahap dewasa. Iklan ini membuat konsumen selalu mengingat keberadaan produk. Materi selanjutnya adalah tentang flyer iklan dan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat membuat desain. Yang pertama adalah tentang flyer iklan. Dalam periklanan dikenal dengan istilah below the line, yang dapat diartikan sebagai segala jenis aktivitas promosi penjualan jangka pendek. Bentuknya seperti poster, spanduk, dan flyer sendiri. Flyer merupakan sebutan lain dari brosur, pamflet atau booklet, yang merupakan terbitan tidak berkala yang terdiri dari satu atau sejumlah kecil halaman yang tidak terikat dengan terbitan lain dan selesai dengan sekali terbit. Kemudian pamflet yang hanya terdiri dari satu lembar atau satu halaman sering disebut dengan selebaran yang dalam bahasa Inggris disebut dengan leaflet atau flyer. Flyer memuat informasi atau menjelaskan tentang suatu produk, layanan, fasilitas umum, profil perusahaan, sekolah, atau sebagai sarana periklanan. Informasi yang termuat dalam flyer pun dikemas dalam bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami dalam waktu yang singkat. Flyer juga dibuat semenarik mungkin dan dicetak di atas kertas yang baik sehingga memudahkan seseorang untuk menangkap informasi apa yang hendak disampaikan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam mempromosikan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika membuat suatu desain. Yang pertama adalah tentang tipografi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tipografi diartikan sebagai ilmu cetak atau seni percetakan. Ilmu cetak yang dimaksud di sini adalah bahwa huruf-huruf yang tersusun dalam suatu alfabet yang merupakan media paling penting dalam komunikasi visual.
Secara sederhana, tipografi ini dapat diartikan sebagai bentuk huruf yang kita gunakan ketika membuat suatu desain. Misalnya, kita membuat suatu desain, kemudian memilih bentuk huruf yang sama. Maka, ada kemungkinan tulisan tersebut tidak dapat terbaca karena bentuknya yang seragam. Maka, ada baiknya ketika membuat suatu desain, kita dapat memilih bentuk huruf yang berbeda agar informasi yang hendak kita sampaikan pun tersampaikan kepada konsumen atau para pembaca. Kemudian, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan atau menjadi kunci sukses tidaknya suatu desain yang menggunakan tipografi. Yang pertama terkait dengan readability dan yang kedua terkait dengan legibility. Readability berhubungan dengan bagaimana bentuk-bentuk huruf tersebut dibuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah terkait dengan ukuran hurufnya, kemudian jarak antar huruf, letak huruf, dan lain sebagainya. Kemudian legibility berkaitan dengan bentuk huruf yang kita gunakan sesuai dengan tujuan iklan tersebut. Misalnya, kita akan membuat iklan yang ditujukan kepada anak-anak. Produk yang kita jajakan itu adalah untuk anak-anak, maka ada baiknya kita memilih bentuk huruf yang ujung atau sudutnya itu membentuk tumpul bukan runcing, seperti itu. Kemudian, hal kedua yang perlu diperhatikan saat membuat suatu desain adalah terkait dengan layout. Layout ini berkaitan dengan bagaimana cara kita merangkai unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam sebuah desain agar menjadi suatu susunan yang baik dan mencapai tujuan yang hendak kita sampaikan kepada konsumen. Tujuannya adalah agar semua elemen dalam suatu desain, baik itu elemen tulisan ataupun elemen gambar, dapat menjadi suatu kesatuan yang utuh sehingga menyampaikan informasi yang tepat juga kepada pembaca atau kepada para konsumen. Kemudian ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan ketika membuat layout suatu desain. Yang pertama adalah terkait dengan sequence. Sequence ini terkait dengan elemen huruf yang kita letakkan di dalam suatu desain. Apakah posisinya terbaca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau atas ke bawah dan begitu pula sebaliknya. Elemen yang kedua adalah prinsip yang kedua terkait dengan emphasis. Emphasis ini digunakan untuk memberikan penekanan atau menjadikan elemen sebagai pusat perhatian. Nah, dalam menciptakan emphasis ini salah satu caranya adalah dengan menciptakan kontras. Kontras ini bisa kita dapatkan melalui kontras ukuran, kontras posisi, kontras warna, kontras bentuk ataupun konsep yang berlawanan di dalam suatu desain. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip balance. Balance atau keseimbangan adalah sebuah pencerminan keseimbangan yang simetris yang dibuktikan dengan hitungan matematis yang tepat. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita menggunakan elemen-elemen agar menjadi seimbang dalam suatu desain. Misalnya kita akan mendesain tentang taman kanak-kanak. Kita bisa menggunakan elemen benda hidup dan benda mati dalam satu desain. Kita bisa menggunakan tempat bermain anak-anak, kemudian menambahkan makhluk hidup seperti kupu-kupu atau hewan yang lain di elemen tersebut yang sesuai. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip unity atau kesatuan. Kesatuan yang dimaksud di sini adalah kesatuan fisik dan non-fisik yang kita gunakan di dalam suatu desain. Misalnya, kita akan mendesain untuk launching sebuah toko buku, maka kita menggunakan elemen-elemen yang sesuai atau berkaitan dengan toko buku agar menjadi satu kesatuan antara konsep yang ingin kita bawa dengan apa yang kita tampilkan dalam suatu desain. Yang pertama ada warna. Warna adalah salah satu elemen desain yang memiliki teka-teki yang paling sulit dipahami dari semua elemen desain. Yang kedua ada ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang secara khusus dibuat untuk menyertai teks, seperti pada buku atau iklan untuk memperdalam pengaruh dari teks tersebut. Adapun ilustrasi berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi penerang suatu ide, gagasan, cerita, atau narasi agar masyarakat lebih paham. Adapun prinsip-prinsip dalam penyusunan gambar ilustrasi antara lain, yang pertama ada kesatuan. Kesatuan merupakan prinsip desain yang berperan paling menentukan sebagai prinsip induk yang membawakan prinsip-prinsip desain lainnya. Yang kedua ada keserasian, yaitu prinsip desain yang mempertimbangkan keselarasan dan keserasian antara bagian satu dengan keseluruhan sehingga cocok satu dengan yang lainnya.
Yang ketiga ada irama. Irama dalam gambar adalah adanya suatu perubahan-perubahan teratur dalam suatu komposisi. Irama ini dalam karya dapat dimunculkan dalam bentuk garis, arah, ukuran, ataupun warna. Dan yang keempat ada dominasi. Dominasi merupakan pengaturan peran atau penonjolan bagian-bagian atas bagian lainnya dalam suatu keseluruhan. Yang kelima ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan prinsip desain berkaitan dengan pengaturan atau bobot dalam letak kedudukan bagian-bagian tertentu, sehingga susunan dalam keadaan yang seimbang. Yang keenam ada kesebandingan. Kesebandingan ini bertujuan dari pengaturan kesebandingan atau proporsi agar dicapai kesesuaian dan keseimbangan sehingga diperoleh kesatuan yang memuaskan. Adapun unsur-unsur pada ilustrasi. Yang pertama ada line atau garis. Line atau garis ini adalah salah satu unsur rupa yang memiliki peranan penting sebagai perwujudan suatu bentuk. Dengan hadirnya garis, kesan gerak dan bentuk objek dapat dihadirkan melalui kontur. Yang kedua ada shape atau bangun. Shape ini untuk mengenali bentuk yang utama dari desain tersebut. Nah, yang ketiga ada warna atau color, yaitu kualitas rupa yang dapat membedakan kedua objek atau bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya. Yang keempat ada tone atau gelap terang, yaitu sebagai hubungan pencahayaan dan bayangan dinyatakan dengan gradasi mulai dari yang paling putih untuk menyatakan bayangan yang paling terang, yaitu agar sampai kepada yang paling hitam untuk bagian yang sangat gelap. Yang kelima ada tekstur. Tekstur itu merupakan sifat permukaan yang bersifat permukaan dapat halus, polos, kecap, licin, atau sebagainya. Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan arti smartphone itu sendiri. Pertumbuhan permintaan akan alat canggih yang mudah dibawa kemana-mana membuat kemajuan besar dalam memproses, pengingat, dan sistem operasi yang lain di luar dari jalur telepon genggam sejak beberapa tahun ini. Selain itu, telah banyak aplikasi desain yang dengan mudah dapat diakses dan dioperasikan menggunakan smartphone. Dengan hadirnya fitur-fitur tersebut, sangat memudahkan seseorang untuk melatih kreativitasnya dalam membuat desain-desain yang menarik. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa materi singkat dari kami. Selanjutnya, kita bakalan ada video tutorial singkat tentang bagaimana cara membuat flyer iklan menggunakan aplikasi di smartphone Anda masing-masing. Kali ini, kita akan membuat sebuah desain tentang grand opening sebuah toko bunga. Udah kebayangkan gimana bentukannya? Daripada penasaran, yuk kita nonton sama-sama!
pembuatan iklan menggunakan smartphone. Jadi sekarang kita tahu bahwa ketika ingin membuat flyer iklan, kita harus memperhatikan kaidah-kaidah tertentu agar fungsi dari iklan itu sendiri tercapai, yaitu mempromosikan dan memperkenalkan produk dan jasa, dan agar pesan dari iklan itu sendiri dapat tercapai dengan baik kepada konsumen. Misalnya memperhatikan jenis tulisan, tata letak, pencahayaan, dan bahasa yang digunakan. Semoga video ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan untuk tugas kami. Selamat mencoba!